sih karena Jokowi datang dari gorong-gorong, kita kembalikan lagi sebenarnya ke gorong-gorong, jangan lupa tutup gorong-gorong tersebut. Tetapi negara kita adalah negara hukum, pasti punya SOP-nya. Biarkan saja dia, tetapi kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh membiarkan Jokowi bebas begitu saja. Yang ingin saya katakan adalah pertama, daya rusak Jokowi itu luar biasa. Daya rusak Jokowi itu luar biasa. Aspek ekonomi, sosial, politik, budaya itu sudah hilang semuanya. Jadi selama 10 tahun ini ibu-ibu dikasih atau dihantui dengan ketakutan dengan harga, betul Bu? Harga barang-barang kebutuhan, biaya sekolah, betul? Kesulitan-kesulitan yang lain. Belum lagi tadi Ibu Mary ngomong dikit langsung di penjara. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya dengan orang lain. Ketika kita menyandingkan dengan Jokowi, pemerintahan Jokowi yang 10 tahun ini, apakah ada manfaatnya untuk kita rakyat Indonesia? Ada nggak? Tidak ada. Sementara rakyat begitu banyaknya di zaman Jokowi, begitu banyaknya rakyat yang bunuh diri karena kelaparan, karena apa dan lain sebagainya. Sementara Jokowi melakukan utang yang menumpuk dan tidak jelas kemana utang itu, diarahkan kemana utang itu, untuk kesejahteraan rakyat kah atau tidak? Iya kan? Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Berarti Jokowi adalah seburuk-buruk manusia karena tidak ada manfaatnya untuk orang lain, apalagi rakyat Indonesia yang ratusan juta orang itu. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan terhadap Jokowi ini? Negara kita adalah negara hukum. Berarti otomatis kita harus melakukan, kalau saya pribadi sih, karena Jokowi datang dari gorong-gorong, kita kembalikan lagi sebenarnya ke gorong-gorong, jangan lupa tutup gorong-gorong tersebut. Tetapi negara kita adalah negara hukum, pasti punya SOP-nya. Biarkan saja dia, tetapi kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh membiarkan Jokowi bebas begitu saja. Seperti itu. Kita harus, kalau perlu Jokowi itu tiang digantung. Kemudian kenapa? Bukan karena begini, kita terkadang menganggap bahwasanya itu adalah kejahatan. Padahal tidak. Apa yang dikatakan Allah bahwasanya apa yang kamu anggap baik belum tentu baik menurut kamu, dan apa yang kamu anggap buruk belum tentu buruk menurut kamu. Kita mungkin melihat sesuatu itu yang kejam, tetapi itulah Allah mengatakan bahwasanya itu adalah hal yang terbaik bagi kamu, sehingga menjadi contoh soal bagi pemimpin berikutnya untuk tidak melakukan kesemena-menaan, kezaliman terhadap rakyat. Gantung saja Jokowi sebagai contoh soal bahwasanya ketika kamu melakukan korupsi, kolusi dan lain sebagainya, kamu akan seperti Jokowi, digantung atau dipenjarakan minimal. Seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu hal yang kasar atau apa, tidak, tetapi ini adalah kebaikan untuk kita semua, dan itu menjadi contoh soal bagi kepemimpinan Pak Prabowo. Karena kita lihat juga kepemimpinan Pak Prabowo dengan melihat menteri-menterinya, sepertinya 90% itu orang Jokowi juga, kan seperti itu. Tetapi kita tidak bisa pesimis, tidak perlu pesimis, kita tunggu 100 harinya saja. Kalau memang Pak Prabowo dengan seperti fotokopian Jokowi, kita rakyat harus bertindak. Kita banyak orang-orang pintar, kita banyak orang-orang yang punya potensi untuk itu. Cuman bagaimana kita mengkoordinir itu semua sehingga sesuai dengan ranah hukum dan sesuai dan tidak melanggar agama, seperti itu. Jadi poinnya adalah bagaimana Jokowi kita tidak bisa loloskan. Fir'aun saja, ya Fir'aun saja, separah-parahnya Fir'aun tidak pernah mengikut sertakan keturunannya untuk berkuasa. Bagaimana dengan Jokowi? Semua dilibatkan demi kekuasaannya. Sementara rakyat tidak ada sama sekali. Pajak naik, BBM naik, semua serba naik. Rakyat terjepit, tercekik, makan saja susah. Nah, jadi saya kira itu saja. Bagaimana supaya kita punya langkah-langkah yang konkret untuk
bagaimana Jokowi ini dipenjarakan. Tidak ada yang sebesar biji sarda kita melakukan sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ima ya. Sudah menyampaikan unek-unek dan aspirasinya ya. Berikutnya adalah siapa lagi? Yang belakang siapa namanya? Duluan tadi? Hah? Ya, tolong sampaikan langsung to the point. Tapi kenalan sedikit ya. Siapa Anda, dari aspirasi mana? Ya, oke. Paling tidak jangan mewakili diri sendiri lah. Minimal ada mewakili siapa kek. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Yuda dari Jadiknas, Jaringan Pendidik Nasional. Yang ingin saya katakan adalah pertama, daya rusak Jokowi itu luar biasa. Daya rusak Jokowi itu luar biasa. Aspek ekonomi, sosial, politik, budaya itu sudah hilang semuanya. Dia memilih menteri itu tidak sesuai dengan bidangnya. Karena saya dari Jadiknas, maka yang saya soroti adalah pendidikan. Nadiem Makarim itu sudah merusak tatanan kehidupan dalam pendidikan. Saya juga heran, kenapa Jokowi itu mampu menundukkan orang-orang pintar. Ya, hanya orang kecil saja yang tidak tunduk pada dia. Ya, ada istilah profesor beleguk. Nah, itu adalah profesor yang tidak menggunakan keilmuannya itu, Bapak Ibu. Jadi ketika seseorang sekelas profesor doktor itu hasilnya adalah arif dan bijaksana. Ketika dia membuat satu pernyataan atau tindakan yang tidak sesuai dengan keilmuannya, sebenarnya keilmuannya itu batal demi ilmu itu sendiri. Nadiem, anak-anak sekarang ini Bapak Ibu, anak SMP itu Pancasila saja tidak hafal itu. Dan penerimaan siswa itu dengan sistem zonasi. Jadi tidak menghargai kecerdasan anak itu. Anak cerdas itu tidak mampu masuk ke sekolah yang diidam-idamkan, sehingga dia masuk sesuai dengan sistem zonasi yang diterapkan di wilayahnya masing-masing. Jadi sehingga dengan demikian kesimpulannya adalah saya sepakat dan setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya. Hanya ada 3 kata. Pertama adalah tangkap, adili, penjarakan Jokowi. Tangkap, adili, penjarakan Jokowi. Terakhir, kalau itu tidak bisa, kita pakai parlemen jalanan, gantung Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rupanya aspirasinya Jokowi semua, nggak ada Prabowo ya. Hari ini hari pergantian kekuasaan sesungguhnya ya. Oke, ini another Mary, silakan. Mary tanpa bunda ini. Kenalkan nama Anda, dari organisasi apa, to the point. 5 minutes, silakan. Ya. Kapan lagi bisa tampil di Refli Harun? Keren, cadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini harusnya kita lebih ramai. Kenapa? Karena hari ini kita melepas si bom atom perusak Indonesia selama 10 tahun terakhir. Allahu Akbar. Sekarang saya tanya kepada ibu-ibu, emak-emak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Mary Samiri dari Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Hidup Mama, hidup perempuan Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Nah, Bang Refli bisa lihat persentase emak-emak dengan bapak-bapak hari ini banyakan mana? Emak-emak. Apalagi 10 tahun terakhir emak-emak sangat merasakan sakitnya hidup di Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi, betul? Emak-emak merasakan bagaimana bingungnya, tadi Bapak dari Diknas ngomong apa? Susahnya masalah sekolah,
sementara di berita bahwa Nadiem Makarim itu jarang pergi ke kantor. Laknat itu. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, berapa kekayaan Nadiem Makarim bertambah selama dia menjadi menteri? Triliunan. Sebagian upaya dari pekerjaan yang namanya di kementerian itu disambungkan ke Gojek. Paham nggak Bapak Ibu? Disinilah rusaknya pemerintahan Jokowi. Rakyat dipakai untuk bisnis. Maka tak heran kalau Bapak Ibu baca, ada yang kemarin dipanggil oleh Pak Prabowo. Bapak Ibu kenal Raffi Ahmad? Selama 10 tahun, 5 tahun terakhir kah? Dia memiliki 35 perusahaan baru. Maksudnya ngerti gak sih? Duitnya dari mana sih dia? Nah, Ibu yang jawab ya. Saya nggak ngomong, tapi saya yakin ibu-ibu sudah sangat pintar. Jadi selama 10 tahun ini ibu-ibu dikasih atau dihantui dengan ketakutan dengan harga, betul Bu? Harga barang-barang kebutuhan, biaya sekolah, betul? Kesulitan-kesulitan yang lain. Belum lagi tadi Ibu Mary ngomong dikit langsung di penjara. Enaknya apa hidup di Indonesia selama 10 tahun terakhir? Tidak ada. Apalagi setelah kita lihat kerusakan apa yang dibikin oleh Jokowi. Bagaimana dia berjanji bahwa dia akan membuat 10 juta lapangan kerja. Bapak Ibu paham? Ternyata dia cuma menyiapkan 3 lapangan pekerjaan untuk anak bangsa. 1 untuk Gibran, 1 untuk Bobi, 1 untuk Kaisang. Selebihnya untuk siapa? TKA Cina. Terus apa efek Jokowi buat kita? Anaknya ibu-ibu, anaknya bapak-bapak yang udah tamat kuliah hari ini bingung nggak cari kerja? Bingung. Ujung-ujungnya Gojek. Jadi anak buahnya Nadiem. Itu yang terjadi sekarang. Jadi Indonesia itu hampir menghijau. Tapi bukan hijau karena tumbuh-tumbuhan, karena jaket Gojek hijau. Ya. Kemudian saya mau pantun dulu. Hari ini kita gegap gempita karena karena pemerintah lengser hari ini, betul? Tapi jangan sampai kita terlena bahwa Raja Jawa digantikan oleh Raja Cina. Paham gak maksudnya? Bapak Ibu sekalian, banyak sekali berita-berita. Yang paling bagus tuh berita dari Tempo dengan bocor halusnya. Intrik-intrik yang namanya kemarin 46 calon menteri, diikuti selebihnya hampir total 100 lebih wamen. Bapak Ibu tahu nggak? Gus Miftah masuk, Habib Haikal yang katanya mau jadi oposisi seumur hidup. Dan itu ada intrik-intriknya, bagaimana dia dipanggil, kenapa dia bisa dipanggil. Artinya apa? Tugas kita belum selesai. Tugas kita belum. Kita akan tetap kawal. Jokowi akan tetap menjalankan proses hukum karena kerusakan-kerusakannya, karena hutang-hutangnya, karena beban-beban yang sudah dia berikan kepada kita semua. Tapi jangan lupa, 5 tahun ke depan tugas kita lebih berat. Kenapa? Yang penting ibu-ibu paham, ibu-ibu tetap jalan, kita sama-sama berjuang. Jangan lupakan perjuangan, betul Pak? Sekali lagi, lawan! Lawan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mary. Kalau tidak saya dekati nggak selesai kayaknya. Jadi kawan-kawan semua, the last but not least, Bu Evi. Silakan Bu Evi. You can speak both Indonesian and English, ya. Dia